Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan hukuman pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Hasto dinyatakan terbukti memberi suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Majelis Hakim juga membebani Hasto dengan denda 250 juta rupiah. Vonis 3,5 tahun terhadap Hasto ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 7 tahun penjara. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang, Majelis Hakim menyatakan Hasto Kristianto tidak terbukti merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Sebab Majelis Hakim menilai penyidikan Harun Masiku atas dugaan suap di KPK tetap berjalan. Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 pasal 21 perintangan karena tidak cukup bukti, menyatakan terbukti dakwaan kedua pasal 5 suap. Pasca putusan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melihat putusan Majelis Hakim sebagai ketidakadilan. Ia dan tim penasihat hukumnya akan mempelajari putusan itu untuk menentukan langkah selanjutnya. Putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan, apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan. Sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Kemudian kami akan mempertimbangkan dengan cara yang seksama dan kemudian dengan fakta-fakta hukum untuk terus berjuang di dalam menggugat keadilan itu. Lalu apa langkah hukum selanjutnya dari Hasto Kristianto, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Yanwar Ruslim. Tapi sebelum kepada langkah hukum selanjutnya akan ditempuh Hasto, Alfa, apa yang sebenarnya memberatkan dari vonis Hasto yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tadi, Alfa? Ya, Radi dan juga saudara, hal yang memberatkan Hasto Kristianto sehingga ia terbukti terlibat dalam kasus penyuapan pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 kala itu, yaitu Harun Masiku, adalah menurut Majelis Hakim bahwa Hasto Kristianto ini memberikan talangan dana sebesar 400 juta rupiah dari total 1,25 miliar rupiah yang diberikan kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan, sehingga hal ini yang kemudian membuat Majelis Hakim memutuskan, tadi dibacakan langsung oleh Hakim Ketua, bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam penyuapan Wahyu Setiawan. Meski begitu, di sisi lain Hakim juga memutuskan bahwa Hasto Kristianto ini terbebas dari tuntutan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap kasus penyidikan Harun Masiku, karena menurut Hakim dalam prosesnya KPK tetap bisa melakukan proses penyidikan terhadap Harun Masiku, dan kala itu ketika tuduhan dikenakan kepada Hasto Kristianto bahwa status dari Harun Masiku ini belum sah sebagai tersangka dan proses kasus Harun Masiku ini masih dalam tahap penyelidikan. Tadi pembelaan dari Hasto Kristianto, ia menyatakan dirinya menerima vonis dari Majelis Hakim terkait dengan 2 kasus yang ditimpakan atau yang dikenakan kepada dirinya. Tetapi ia meyakini bahwa tak terlibat dalam kasus suap dan hanya menjadi korban dari komunikasi bawahan yang dilakukan antara Harun Masiku dan Saiful Bahri. Karena dari putusan yang kemudian dalam kasus Wahyu Setiawan kala itu, kemudian dalam kasus atau dalam sidang putusan terhadap Saiful Bahri, terbukti bahwa tidak ada
keterlibatan dari Hasto Kristianto, sehingga hal ini yang ia yakini dirinya tak terlibat dalam memberikan dana talangan seperti yang disebutkan atau divoniskan oleh majelis hakim hari ini. Ia meyakini bahwa seluruh dana yang diberikan atau yang digunakan untuk penyuapan Wahyu Setiawan murni dari Harun Masiku, sehingga hal ini yang akan ia kaji ulang bersama tim kuasa hukum untuk mempelajari secara detail hasil vonis yang dibacakan oleh majelis hakim hari ini dan menentukan langkah hukum lanjutan. Meski belum ada keterangan lebih jelas dari Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya apakah akan mengajukan banding selanjutnya, tetapi ia memastikan perjuangan hukum ini belum selesai karena ia masih meyakini dirinya tidak terlibat kasus suap, dan ini merupakan kasus yang sengaja digunakan untuk kemudian istilahnya mengacak-ngacak internal PDI Perjuangan dan juga Kongres PDI Perjuangan yang akan segera diselenggarakan, sehingga Hasto Kristianto dan tim kuasa hukum akan tetap melakukan atau mengikuti jalur hukum yang mengarah kepada banding nantinya. Tapi kita akan nantikan bersama apa langkah lanjutan dari Hasto Kristianto. Radi. Ya, Alfa, tadi Anda juga sempat singgung bahwa majelis hakim menyebutkan bahwa Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, terutama penyidikan yang dilakukan atau proses yang dilakukan penyidikannya oleh KPK. Dan apa yang menjadi dasar hakim menyatakan itu? Karena sebelumnya juga hakim mengatakan bahwa upaya menghilangkan barang bukti salah satunya berupa telepon genggam ini juga tidak terbukti. Apakah itu yang menjadi dasar hakim menyatakan bahwa Hasto tidak melakukan perintangan penyidikan? Ya, dasar kuatnya satu, bahwa telepon genggam yang kemudian dituduhkan oleh KPK direndam oleh atau diperintahkan untuk direndam oleh Hasto Kristianto ini masih bisa disita oleh KPK. Sehingga alat bukti tersebut masih bisa menjadi alat bukti kuat dalam proses penyelidikan kala itu terhadap kasus suap yang dilakukan oleh Harun Masiku. Yang kedua juga di saat itu Harun Masiku belum berstatus tersangka, sehingga apa yang dilakukan oleh oleh Hasto Kristianto menurut majelis hakim ini wajar dilakukan oleh petinggi partai untuk kemudian mengarahkan anak buahnya untuk melakukan atau mengikuti proses hukum dengan tindakan-tindakan yang menjadi proses dukungan terhadap kasus Harun Masiku. Tetapi dalam hal tuduhan perendaman HP yang seperti dituduhkan oleh KPK ini, hakim menilai bahwa sepenuhnya tidak menyetujui pernyataan dari jaksa penuntut umum atas keterlibatan dari Hasto Kristianto, sehingga itu tidak bisa menjadi alat bukti kuat untuk menjerat Hasto Kristianto sebagai terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan untuk kasus Harun Masiku. Dan ia menyebutkan bahwa kasus Harun Masiku tetap berjalan, tetap bisa dilakukan proses penyidikan oleh KPK, dan juga dalam prosesnya sendiri kala itu ketika Hasto Kristianto disebutkan terlibat dalam proses perintangan penyidikan, status Harun Masiku masih dalam atau belum ada penetapan tersangka, dan status kasus Harun Masiku di KPK masih dalam proses penyelidikan, sehingga pasal yang dikenakan terhadap Hasto Kristianto terkait dengan obstruction of justice ini tidak berlaku, karena pasal tersebut hanya bisa diberlakukan ketika kasus ini berada di tahap proses penyidikan ataupun sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Radi. Ya, seperti yang Anda katakan juga tadi Alfa, bahwa saat ini masih dipertimbangkan apakah akan ada langkah hukum lanjutan berupa banding atau tidak. Tapi yang pasti tadi di akhir sidang Hasto mengatakan bahwa vonis hakim hari ini adalah cerminan ketidakadilan. Baik, terima kasih Alfania Rizky dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta melaporkan.